Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi manihtada wa ba'du. Pemirsa syiar dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Olehnya itu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-19. Tidak terasa 10 hari ke depan kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah, bulan yang suci. Pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari ini, hari ke-19 Ramadan, tidak terasa 10 hari Ramadan ke depan kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, bulan di mana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengurai tentang keagungan bulan Ramadan. Berbicara tentang keagungan bulan Ramadan, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ada 3 keagungan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa pada bulan Ramadan, di mana adalah bulan pertama diturunkannya Al-Quran, bulan di mana ayat suci Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam selayaknya menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Dan selayaknya Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita. Jadi Al-Quran itu adalah imam dan kita adalah makmunnya. Bila mana Al-Quran menjadi imam dan kita adalah makmunnya, maka apapun yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, pemirsa Syiar Alauddin TV, kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai acuan kita. Oleh karena itu, kenapa kemudian di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia? Karena disitulah pertama kali Al-Quran diturunkan. Kemudian pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran ada banyak aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aspek akidah, bahwa di dalam Al-Quran secara jelas menuntun kita untuk kemudian bagaimana bertingkah laku. Hablu minan nas wa hablu minallah. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Kemudian selain daripada akhlak, di dalam ada unsur syariah. Di dalam Al-Quran ada ajaran aspek syariah di dalamnya, di mana kita dituntun untuk kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dengan tepat di dalam Al-Quran, dan kemudian diurai bagaimana pelaksanaannya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Syiar TV Alauddin dimanapun Anda berada, selanjutnya bahwa keagungan bulan Ramadan yang kedua, di mana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa. Maka letak keagungan bulan Ramadan adalah letaknya pada di mana salah satunya bulan di mana kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Di mana di dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun Anda berada, ketika kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa,
maka yang dipanggil adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, pemirsa, dimanapun Anda berada? Orang yang beriman ketika disapa, maka tentu di belakangnya ada konsekuensi. Katakanlah seperti ayat yang telah saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, maka konsekuensinya adalah kutiba alaikumussyam, dirikanlah puasa, laksanakanlah puasa. Di mana pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka akan banyak amalan-amalan yang beserta dengannya. Coba kita amati pemirsa sekalian. Ketika kita melaksanakan puasa, maka secara otomatis, utamanya di bulan suci Ramadan, secara otomatis kita akan melakukan tadarus. Maka tadarus itu adalah bagian dari amalan-amalan yang mengikuti bulan puasa. Selain dari tadarusan, kita senantiasa bersedekah. Bukankah di bulan suci Ramadan ini, pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa kita mencari fakir miskin, anak yatim, untuk kemudian kita santuni. Selain daripada itu, ternyata puasa di bulan suci Ramadan ini menjadi keagungan karena di dalamnya ada mengajarkan sifat keikhlasan kita. Kita berpuasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan kepada kita. Katakanlah misalnya ibadah sholat, zakat, sholat, boleh saja kita pura-pura sholat, pemirsa dimanapun berada. Demikian pula dengan zakat. Kalau kita zakat berpura-pura zakat, kemana zakatnya? Tapi ibadah puasa, kita berpura-pura puasa, kita berjalan dengan loyo, ada angin yang bertiup, kita ikut. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa kita berpura-pura puasa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa siar Alauddin TV dimanapun Anda berada, puasa adalah satu ibadah yang hubungannya hamba dengan Tuhannya. Hanya Tuhan yang mengetahui. Amal ibadah puasa kita hanya Tuhan yang mengetahui. Makanya tidak ditentukan seberapa banyak amal daripada ibadah puasa kita. Saya mengibaratkan ketika kita menjadi buruh bangunan. Kemudian bos kita mengatakan bahwa saya tidak bisa menentukan berapa upah yang harus saya berikan. Silahkan kalian bekerja. Kalau seperti itu pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan sungguh-sungguh kita bekerja, maka kita yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Tetapi kalau kita bekerja seadanya, maka yakin bahwa kita juga akan mendapatkan imbalan seadanya. Beda halnya kalau upah kita sudah ditentukan. Katakanlah misalnya kita PNS, dalam sebulan kita mendapatkan gaji kurang lebih 3 juta. Kita mau bekerja dengan baik, kita mau bekerja dengan tekun, tetap kita mendapatkan gaji 3 juta lebih. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, puasa yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unsur yang kedua di dalamnya adalah ada sifat kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan puasa kita diajarkan untuk kemudian jujur pada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemuliaan Ramadan yang ketiga adalah di mana pada bulan Ramadan, salah satunya bulan di mana dalam satu hari diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, di mana malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan malam itu akan kita raih di pertiga akhir daripada Ramadan, 10 hari terakhir dari Ramadan, dan lebih diutamakan pada malam-malam yang ganjil. Oleh karena itu, pemirsa siar Alauddin TV dimanapun Anda berada,
Mari kita menjemput malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu di 10 akhir Ramadan sebaiknya kita senantiasa itikaf. Apakah di masjid atau di rumah kita, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita ingat pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa menjemput Lailatul Qadar bukan hanya pada saat pertiga akhir Ramadan, tetapi selayaknya kita mempersiapkan mulai dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan kita sudah mempersiapkan diri bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita mendapatkan ampunannya. Pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun berada, demikianlah 3 keagungan bulan Ramadan yang perlu kita pahami. Sebagai kesimpulan bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan di mana kita ditempa untuk kemudian menyucikan diri kita. 3 kemuliaan ini harus menjadi iradah, harus menjadi latihan buat kita semua pemirsa dimanapun berada. Selayaknya 1 bulan penuh kita latihan. Sebaiknya begitu kita keluar dari latihan ini, kita sudah menjadi mahir. Ibarat pemain bola, kalau latihan, begitu selesai latihan, tampil di medan pasti akan berhasil. Tetapi pemirsa dimanapun kalian berada, sebahagian besar kita dari umat Islam sudah dilatih, sudah ditempah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dengan latihan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungannya antara kita dengan Allah, hablum minallah. Akan tetapi begitu kita keluar dari bulan Ramadan, apakah latihan itu punya bekas bagi diri kita ataukah sama sekali tidak punya bekas? Oleh karena itu kita perlu membedakan antara lebaran dengan Idul Fitri. Lebaran siapapun boleh menikmati, yang puasa, yang tidak puasa boleh lebaran. Tetapi pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun Anda berada, Idul Fitri hanya bisa diraih, hanya bisa dirayakan oleh orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa berharap bahwa selama bulan suci Ramadan kita mendapatkan keagungan dari bulan Ramadan ini dan menjadikan wadah, menjadikan sarana untuk kemudian kita bisa terlatih untuk kemudian bagaimana menanamkan sifat sabar dan ikhlas dalam diri kita, berbagi kepada sesama. Pemirsa Syiar Alauddin TV dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati Idul Fitri sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita keluar dengan fitrah. Dengan fitri suci kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.